Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kembali lagi kita berjumpa dalam acara BDR Belajar dari Rumah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak. Dengan spesifik kegiatan di siang hari ini adalah belajar tentang adab berdoa dan juga adab membaca Al-Quran. Di sesi yang pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana adab membaca Al-Quran yang baik. Namun, sebelum kita berlanjut untuk belajar bagaimana adab membaca Al-Quran yang baik, kita akan mencari keutamaan-keutamaan mempelajari, mengajarkan, dan membaca Al-Quran untuk lebih memotivasi kita dalam mengikuti materi-materi yang selanjutnya. Yang pertama, keutamaan mempelajari dan mengajarkan serta membaca Al-Quran adalah 1. Pahala bagi seorang yang mengajarkan. Yang kedua adalah pahala bagi orang yang membaca. Yang ketiga adalah pahala bagi orang yang menghafalkannya. Dan yang keempat adalah pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah pahala bagi orang yang berkumpul dan mengkajinya. Yang pertama, pahala bagi pembaca dan pengajar Al-Quran. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang kedua, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maksudnya adalah setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran mendapatkan pahala satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali lipat. Satu huruf di sini bukan berarti kalimat alif, lam, dan mim itu satu huruf. Tapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Jika dijumlahkan, maka alif, lam, mim terdapat 3 huruf. Dan setiap huruf dari alif, lam, mim itu mendapat 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alif, lam, mim mendapatkan balasan kebaikan dari Allah 30 kali lipat. Yang kedua adalah pahala bagi penghafal Al-Quran. Dalam sebuah riwayat hadis Imam Tirmidzi nomor 3164, dan beliau menilai hasan sahih pada hadis ini yang berbunyi, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, "Ya Allah, berikanlah dia perhiasan." Lalu Allah memberikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkan untuknya." Lalu dia diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia meminta lagi, "Ya Allah, ridhoi dia." Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan pada hafiz Quran, "Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga adalah pahala bagi orang tua yang anaknya mau menghafal Al-Quran. Pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran dibahas dalam hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, pahala bagi orang yang anaknya mau mempelajari Al-Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat sebuah mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Kedua orang tua itu pun bertanya, "Bagaimana dipakaikan kepada kami semua itu?" Kemudian dijawab, "Karena anakmu telah membawa Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat adalah Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Sabda Nabi Rasulullah SAW, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang kelima adalah pahala bagi orang yang berkumpul dan mengkaji Al-Quran.
Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah Allah Subhanahu Wa Taala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahkan rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian adalah keutamaan-keutamaan orang yang mau membaca, menghafal, dan mau mengamalkan Al-Quran. Semoga dari kumpulan keutamaan-keutamaan ini kita lebih termotivasi lagi untuk belajar Al-Quran. Ke tahapan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Yang kedua, bersifat atau menggosok gigi sebelum membacanya. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang terbaik. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, berhenti membaca jika menguap. Yang keenam, tidak memotong bacaan Al-Quran. Yang ketujuh, pikiran terkonsentrasi. Yang kedelapan, ketika melalui ayat yang berisi janji, maka kita harus berhenti untuk memohon kepada Allah supaya janji kita kepada Allah bisa terlaksana dengan sepenuhnya. Yang kesembilan adalah apabila melalui ayat yang berisi ancaman, maka hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, tidak meletakkan Al-Quran tercerai-berai dan tidak meletakkan sesuatu di atasnya. Kita tidak boleh meletakkan Al-Quran di sembarang tempat, kemudian tidak boleh meletakkan sesuatu benda apapun di atas Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak membaca di dalam pasar dan di tempat-tempat hiburan yang lainnya. Demikian session BDR Belajar dari Rumah edisi kali ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas, bisa ditanyakan secara langsung melalui kelas Edmodo anak-anak sekalian. Sebelum BDR ini diakhiri, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Tugasnya adalah anak-anak bisa mengaji di rumah dengan diawasi oleh orang tua. Kemudian direkam dengan video dan selanjutnya diupload di tugas Edmodo yang berada di kelas Edmodo masing-masing. Dari saya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dalam kegiatan BDR di kesempatan kali ini. Salam saya kepada orang tua yang sedang berada di rumah. Semoga anak-anak dan semua keluarga diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari belajar, semangat belajar, dan jaga kondisi tubuh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.